Selamat pagi, baik kami dari kelompok 1 dengan saya, Cecilia Yuliniar dan anggota kelompok saya, Nuraini. Kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Banana Vinegar atau Nagar, yaitu pemanfaatan limbah kulit pisang kepok atau Musa pradipsikia sebagai bahan dasar pembuatan cuka organik dengan penambahan Acetobacter aceti dengan konsentrasi yang berbeda. Baik, seperti kita tahu bahwa pisang, yaitu tanaman pisang merupakan tanaman asli Asia Tenggara, bahkan dari beberapa literatur menyebutkan bahwa pisang adalah tanaman asli dari Indonesia. Nah, sejak dahulu kala, pisang telah populer di semua lapisan masyarakat Indonesia. Selain tumbuh sebagai tanaman liar, tanaman pisang juga banyak dibudidayakan pada hakikatnya. Tanaman pisang diklarifikasi dalam berbagai jenis. Nah, jenis pisang tersebut memiliki nama tersendiri. Itu berdasarkan kekhasan masing-masing. Misalnya jenis pisang yang telah familiar seperti pisang Ambon, pisang nangka, pisang mas, pisang klutuk, pisang tanduk, pisang hias, pisang kepok, dan lain-lainnya. Kemudian, pisang kepok atau Musa pradipsikia banyak disukai oleh masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Nah, selain karena mudah didapat dan harganya terjangkau, buah pisang juga mengandung gizi tinggi, bergizi dan sumber vitamin, mineral dan juga karbohidrat. Bahkan oleh beberapa ahli kesehatan menyarankan untuk mengkonsumsi buah ini sebagai makanan diet pengganti karbohidrat dan biasanya dipenuhi oleh nasi, kandungan nutrisi lainnya seperti serat dan vitamin. Kemudian deskripsi usaha. Nah, di deskripsi usaha ini ada bidang usaha. Nah, produk daur ulang dari limbah kulit pisang. Nah, bidang usahanya itu adalah produk daur ulang dari limbah kulit pisang. Kemudian, jenis produknya itu adalah barang daur ulang. Kemudian kegunaan itu menambah keasaman pada makanan dengan bahan alami. Kemudian keunggulannya itu berkualitas, terjangkau, halal, dan aman serta terbuat dari bahan alami sehingga tidak menimbulkan efek samping, cocok untuk semua kalangan usia. Kemudian keunikan, keunikan dari tanaman dari proposal kami yaitu banana vinegar itu terbuat dari bahan alami dan banyak terdapat di Pontianak yang umumnya tidak dimanfaatkan lagi. Kemudian lokasi usaha kami itu di Jalan Danau Sentarum, Gang Family. Kemudian waktu produksi. Untuk waktu produksi cuka pisang kami atau banana vinegar ini akan kami lakukan 2 kali dalam seminggu. Nah, waktu pemasaran dilakukan setiap hari sesuai dengan perminatan dari UKM atau unit mitra kerja yang bekerja sama dengan kami. Kemudian waktu pengembalian modal. Nah, untuk pengembalian modal kami targetkan dalam waktu 4-6 bulan. Data lebih rinci akan dibahas di bagian rancangan keuangan pada penjelasan berikutnya. Kemudian dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama itu ekonomi. Nah, di bidang ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup dan ikut berpartisipasi dalam perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Nah, kemudian sosial budaya. Nah, di sosial budaya itu menghilangkan rasa takut menjadi seorang pengusaha pada masyarakat khususnya mahasiswa dan menumbuhkan minat menjadi seorang pengusaha serta mengubah paradigma mahasiswa yang beranggapan setelah selesai kuliah harusnya menjadi seorang pegawai negeri sipil atau mencari pekerjaan hanya berdasarkan jurusan ditempuh semasa kuliah. Kemudian resiko bisnis. Nah, pemasaran harus dilakukan secara ekstra, meyakinkan masyarakat bahwa kualitas produk aman dan memiliki daya guna tinggi, mendapatkan tempat untuk memasarkan produk. Kemudian, rencana pemasaran. Yang pertama itu adalah target konsumen. Nah, yang target konsumen yang pertama jangka pendek yaitu masyarakat Pontianak mencakup seluruh kalangan, baik kalangan muda, kalangan dewasa ataupun seluruh kalangannya. Kemudian jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang seluruh masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan. Kemudian wilayah pemasaran. Nah, wilayah pemasaran ini akan dilakukan di kota Pontianak dan sekitarnya.
Kemudian situasi persaingan. Nah, produk yang kami tawarkan merupakan produk daur ulang dari kulit pisang yang pertama di Kalimantan Barat. Kemudian sehingga untuk persaingan dengan produk yang sama persis tidak ada, namun usaha ini akan mengalami persaingan dengan produk cuka lainnya yang lama dan yang sudah banyak digunakan masyarakat. Nah, sekarang jumlah dan harga produk. Nah, produk cuka kulit pisang itu setiap 1 bulan sebanyak 125 liter untuk 1 botol produk sebanyak 100 ml dengan harga Rp5.000 per botol. Berikutnya itu adalah rencana produksi. Yang pertama itu bahan baku. Nah, di mana bahan bakunya itu ada kulit pisang, gula pasir, amonium sulfit, ragi, dan induk cuka. Di mana total semua harganya itu adalah Rp86.000. Yang berikutnya adalah alat produksi. Yang pertama itu timbangan. Timbangan itu kami memerlukan 3 buah timbangan dengan harga satuan Rp80.000 dan total semuanya itu Rp240.000. Kemudian pisau stainless steel yaitu 5 buah dengan harga satuan itu Rp19.000, totalnya Rp95.000. Kemudian talenan, kami membutuhkan 5 buah dan harga satuannya itu Rp17.500 dan totalnya adalah Rp87.500. Kemudian stoples kami memerlukan 10 buah dengan harga satuan Rp3.000 dan total semuanya Rp30.000. Kemudian kain saring kami memerlukan 5 buah dan harga satuan itu Rp8.000 dan totalnya adalah Rp40.000. Kemudian corong kami memerlukan 5 buah dan harga satuan corongnya itu adalah Rp10.000 dengan total semuanya itu adalah Rp50.000. Kemudian botol plastik untuk fermentasinya itu jumlahnya botol plastik untuk menyimpan cukanya yang sudah jadi itu 1.500 buah. Kemudian harga satuannya itu 1.000 dan totalnya adalah Rp1.500.000. Kemudian label produk kami memerlukan 1.500 lembar dengan harga satuan Rp300 dan total harganya Rp450.000. Jadi total semua harga alat produksi yang kami perlukan itu adalah Rp2.552.500. Kemudian biaya operasional per bulan yang kami perlukan, yang pertama itu transportasi. Nah, kami memerlukan biaya Rp20.000, kemudian untuk konsumsi itu Rp140.000 dengan total semuanya itu adalah Rp160.000. Kemudian proses produksi dari cuka pisang ini atau banana vinegar. Yang tahap pertama itu adalah tahap pemotongan kulit pisang. Sebanyak 100 kg kulit pisang dicacah. Hasil pencacahan direbus dengan air sebanyak 150 liter. Dengan adonan disaring menggunakan kain saring. Kemudian sehingga akan dihasilkan kira-kira 135 liter cairan kulit pisang. Sisa bahan padat 112,5 kg dan bagian yang hilang sebanyak 7,5 kg. Selanjutnya, ditambahkan 120 gram amonium sulfate dan 20 kg gula pasir. Tahap pendinginan. Nah, didinginkan cairan kulit pisang, kemudian ditambah ragi roti sebanyak 0, kg. Biarkan fermentasi berlangsung selama 1 minggu. Nah, tahap penyaringan kedua, itu hasil fermentasi cuka kulit pisang ini disaring lagi dari 135 liter cairan kulit pisang setelah difermentasi dan disaring menjadi 130 liter larutan beralkohol dan 5 liter produk yang tidak dipakai. Kemudian ke dalam larutan beralkohol ditambahkan 25 liter larutan induk cuka, lalu dibiarkan fermentasi berlangsung selama 3 minggu. Kemudian tahap pendidihan. Nah, hasil fermentasi larutan beralkohol dididihkan atau dilakukan pasteurisasi. Kemudian pengemasan atau pembotolan. Nah, setelah dididihkan dan masih dalam keadaan panas, cuka pisang dimasukkan ke dalam
suhu kamar sekitar, ya seperti suhu kamar, ya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dari 100 kg bahan kulit pisang, pengemasan atau pembotolan setelah dididihkan dan masih dalam keadaan panas, cuka pisang dimasukkan ke dalam botol plastik. Selanjutnya segera ditutup dan disimpan dalam suhu kamar sekitar, ya tidak panas juga tidak dingin. Nah, dari 100 kg bahan kulit pisang akan dihasilkan cuka sebanyak 125 liter. Biasanya cuka dikemas dalam botol berukuran 100 ml sehingga akan dihasilkan 1.500 botol cuka. Kemudian kapasitas produksi. Nah, dengan kapasitas produksi sebanyak 100 kg kulit pisang dengan rentan waktu fermentasinya selama 4 minggu dengan penghasilan produk 1.500 botol dengan kapasitas botol 100 ml yang siap dipasarkan. Nah, kemudian rencana manajemen. Nah, bentuk usaha. Nah, usaha ini berbentuk industri rumahan yang membuat suatu produk dengan memanfaatkan limbah kulit pisang. Dan berikutnya adalah struktur organisasi. Nah, dengan saya ketuanya Cecilia Yuliniar, dan ada bagian-bagian organisasi lainnya seperti bagian publikasi, bagian produksi, bagian distribusi, bagian accounting, kemudian bagian administrasi. Jadi jumlah tenaga kerja berarti ada 6 orang, dan juga rencana UKM yang akan dijadikan mitra tempat kami usaha itu, yang pertama itu minimarket, kemudian warung, kemudian kantin-kantin di depan kampus IKIP PGRI Pontianak. Kemudian rencana keuangan, yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Dengan alat dan bahan baku itu kulit pisang, gula pasir, amonium sulfit, ragi, induk cuka, kemudian timbangan, pisau stainless steel, talenan, stoples, kain saring, corong, botol plastik, label produk, dan biaya operasional, sewa rumah, kemudian honor tenaga kerja. Dengan total semuanya yang kami perlukan itu rencana keuangan yaitu Rp15.095.500. Kemudian estimasi biaya per hari, di mana kulit pisang itu kami membutuhkan 10 kg, gula pasir 0,5 kg, induk cuka 0,1 liter, kemudian amonium sulfit 20 gram, ragi 5 gram, plastik packing itu ya secukupnya. Dengan total semuanya itu Rp17.400, di mana kulit pisang kami tidak perlu membeli karena kami memanfaatkan limbah kulit pisang, dimana kita tahu bahwa di warung-warung banyak orang menjual makanan yang menyangkut pisang. Jadi kita bisa memanfaatkan gimana caranya kulit pisang itu tidak dibuang. Kemudian rencana laba atau rugi, total pendapatan kurangi total biaya. Nah, di sini estimasi penjualan masker per hari, di mana banana vinegar atau cuka pisang itu perharinya kami bisa menjual 50 botol dengan harga satuan itu Rp5.000, dan jumlah penghasilan total penjualan per hari itu adalah Rp250.000. Kemudian estimasi keuntungan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, itu yang pertama dengan nama produknya kami itu banana vinegar atau cuka kulit pisang, di mana biaya produksinya itu Rp17.400 dan alat produksinya itu berjumlah Rp522.000 dengan jumlah penjualan per hari itu 50 botol dan jumlah penjualan per bulan itu 1.500 botol. Kemudian jumlah keuntungan per bulan itu Rp3.678.000. Kemudian keuntungan per hari atau produksi per hari itu total penjualan per hari dikurang total produksi per hari, yaitu Rp250.000 dikurang
Rp400, berarti sama dengan Rp232.600. Itu keuntungan per harinya. Kemudian keuntungan per bulan, berarti keuntungan per hari dikali 30 hari, yaitu 232.600 dikali 30 hari sama dengan Rp3.678.000. Kemudian keuntungan selama 6 bulan. Sama berarti keuntungan per bulan dikali 6 bulan modal usaha, yaitu Rp3.678.000 dikali 6 bulan dikurang dikurang Rp15.095.500. Kemudian 3.678.000 dikali 6 bulan itu Rp22.068.000. Kemudian dikurang dengan Rp15.095.500 dengan total semua keuntungan selama 6 bulan itu adalah Rp6.972.500. Kemudian berikutnya adalah waktu pengembalian modal. Nah, di mana untuk waktu pengembalian modal itu biaya modal dibagi dengan keuntungan per bulan. Biaya modal yaitu Rp15.095.500. Kemudian keuntungan per bulannya itu Rp3.678.000. Jadi untuk waktu pengembalian modal itu 4,13 atau 4-6 bulan modal sudah dikembalikan. Berikutnya adalah benefit atau cost ratio, di mana untuk mencari benefit atau cost ratio itu total penjualan itu dibagi dengan total biaya produksi. Berarti 4 juta itu dibagi dengan Rp522.000, itu berarti 7,6 hasil dari benefit atau cost ratio ini. Jadi demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.